Duduklah sebentar. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Injil hari ini bicara kepada kita, cerita kepada kita bahwa Yesus memanggil 12 muridnya, 12 rasulnya, lalu dia mengutus mereka. Bagian ini yang kita coba renungkan bersama-sama. Pertanyaan kita ialah, siapa itu 12 rasul itu? Jawabannya adalah, mereka adalah orang-orang yang dahulu membereskan jalannya di pantai, di Tasik Galilea, karena mereka adalah nelayan. Lalu Yesus itu memanggil mereka, ayo sini ikuti aku. Dan mereka meninggalkan segala-galanya lalu mengikuti Yesus. Mereka diajar, dididik oleh Yesus selama 3 tahun bersama-sama. Yesus memberi mereka motivasi. Yesus memberi mereka iman yang teguh. Yesus mengajar mereka banyak hal dengan kata-kata dan perbuatan-perbuatan. Dan hari ini dia mengatakan, cukup 3 tahun saya mendidik Anda, sekarang pergi. Dahulu dia bilang ikuti, supaya mereka mengenal dia, mereka dididik, mereka diberi iman yang teguh. Hari ini dia katakan, pergilah, saya mengutus kamu. Untuk apa? Bercerita tentang kebaikan Allah. Makanya tadi kita dengar dalam Injil, mereka pergi memberitakan bahwa orang harus bertobat, mengajar. Mereka mengusir setan-setan, kekuatan gelap yang membelenggu kemanusiaan, dan mereka mengoles minyak pada orang-orang sakit dan menyembuhkan mereka. Itu kabar baik yang mereka sampaikan kepada orang-orang yang mereka jumpa. Ibu bapak, saudara-saudara, pertanyaan kita, sekarang orang-orang itu adalah siapa-siapa pada zaman kita ini? Mungkin kita pikir itulah para romo, itulah para pastor, biarawan-biarawati, orang-orang yang dipanggil khusus belajar teologi, belajar filsafat. Ternyata tidak. Pada hari ini Tuhan berkata kepada kita bahwa semua orang yang percaya kepada Kristus mendapat misi yang sama. Pergi dan bercerita tentang kebaikan-kebaikan Allah. Hari ini dalam bacaan pertama, kitab Amos, kita lihat. Amos adalah seorang peternak, seorang petani yang mengumpulkan buah-buah, tetapi dia dipanggil untuk menjadi nabi, menjadi pewarta. 12 rasul itu, 6 adalah nelayan. 1 adalah pegawai pajak. Yang 1 adalah orang pejuang gerilya, Simon, orang zelot. Dan yang lain adalah petani, Yudas, Tadeus, dan Yakobus. Mereka adalah petani. Nah, mereka dipanggil untuk bercerita tentang kebaikan Allah. Ibu bapak, saudari-saudara, kita di dalam Misa Kudus ini, hari ini kita sudah dididik oleh Yesus ketika kita mendengar firman Allah. Nanti mata kita terbuka untuk mengenal Yesus ketika dia memecah roti, ketika dia mengambil piala dan berkata, ini darahku. Itu mata kita terbuka dan mengenal Yesus. Dan pada akhir misa kita akan mendengar, pulanglah dalam damai, misa sudah selesai, kamu diutus. Kaki kita harus bergerak untuk cepat pergi mewartakan kabar sukacita yang kita alami dalam Misa Kudus ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, saya sangat berharap bahwa setiap kali kita merayakan Misa Kudus, kita dipenuhi dengan sukacita. Tidak bisa kita pulang dari Misa Kudus dan hati kita hampa, kosong, tidak ada apa-apa. Itu namanya rugi besar. 1 jam duduk di sini dan tidak dapat apa-apa, hati kita kosong. Ini menurut saya percuma. Kita mesti datang ikut misa, hati kita dipenuhi dengan sukacita, karena yang kita ketemu adalah sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita yang tidak pernah akan habis-habisnya. Dia mencurahkan sukacita dan kebahagiaan itu kepada kita.
Maka setelah misa kudus, kita pulang dan cerita kepada teman-teman kita, hei, tadi saya dipenuhi dengan sukacita karena saya terima Tuhan sumber kekuatan dan kebahagiaan kami. Semoga kamu juga rajin ikut misa kudus supaya kamu dapat sukacita dan kebahagiaan dari Allah.